Merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini. Merah putih teruslah kau berkibar. Wah teman-teman, 5 hari yang lalu kita merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Bagaimana teman-teman melewatinya? Di rumah saja? Ya benar, kita harus di rumah saja. Namun apakah ada teman-teman yang lombanya di rumah dengan saudara-saudara yang lain? Ada ya? Ada yang lomba makan kerupuk ya? Oh iya. Nah teman-teman, Miss Indah juga merindukan perlombaan-perlombaan yang pernah kita lakukan sebelum masa-masa pandemi ini. Yuk kita mau mengenang perlombaan apakah ini? Yuk teman-teman tebak ya, ini gambar lomba apa? Lomba ini memakai bakya. Betul. Iya benar teman-teman, lomba bakya ya. Lomba bakya ini diikuti 2-3 orang dan harus kompak loh teman-teman. Kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kiri, kanan, ya kan? Kalau enggak hati-hati bisa terjatuh. Yeay teman-teman, good. Yang kedua yuk, coba teman-teman lihat. Ini gambar lomba apa ya? Yang dimana tangannya di belakang. Terus, iya benar. Ini lomba makan kerupuk. Dimana kita cepat-cepat untuk makan kerupuknya sampai habis. Dan teman-teman, lihat lagi gambar yang ketiga ini kira-kira. Ini gambar perlombaan apa ya? Ini lomba lompat kodok. Bukan lompat kodok. Lompat apa? Iya bener, ini lomba lompat karung. Siapa yang paling cepat itu sampai ke garis akhir yang menang. Yeay. Yuk teman-teman, sebelum kita mau memuji Tuhan kita lebih dan lebih lagi, kita lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur untuk satu hari baru lagi yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk berkat yang Tuhan sertai kami setiap hari. Sekarang kami mau memuji Tuhan, kami mau bernyanyi untuk Tuhan. Tuhan pakai kami, boleh memuliakan Tuhan melalui mulut bibir kami. Terima kasih Bapa, ini doa dan kerinduan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami anak-anak Tuhan sudah berdoa. Amin. Wah teman-teman, walaupun tahun ini kita masih merayakan kemerdekaan Indonesia hanya di rumah saja, tetapi teman-teman kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan yang kuat, Tuhan yang hebat, dan Tuhan yang besar itu akan memberikan sukacita dan damai sejahtera kepada kita semua. Mari teman-teman kita mau mengangkat pujian kita, Tuhan yang terkuat, yang terhebat, dan yang terbesar. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar,
adalah kehebatan yang tiada tandingannya. Nah, teman-teman, apapun yang sedang terjadi di dalam hidup kita, baik itu kita sedang sedih, kita sedang senang, baik itu di siang hari ataupun di malam hari, teman-teman harus ingat bahwa harapan kita itu ada di dalam Tuhan. Yuk kita mau memuji Tuhan lagi dengan lebih semangat, dengan lebih bersukacita lagi. Kita mau angkat pujian ini. Semuanya ikut gerakan Miss ya, yang semangat. Ayo, wherever it rains, wherever it rains, wherever it pours, wherever I go, I will trust you, Lord, in the light of day or in the dark of night. I will trust you, Lord, with all my life. Wherever it rains, wherever it rains, wherever it pours, wherever I go, I will trust you, Lord, in the light of day or in the dark of night. I will trust you, Lord, with all my life. For my hope is where you are. 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 Wherever it rains, wherever it pours, wherever I go, I will trust you, Lord, in the light of day or in the dark of night. I will trust you, Lord, with all my life. For my hope is where you are. 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 Wherever it rains, wherever it pours, wherever I go, I will trust you, Lord, in the light of day or in the dark of night. I will trust you, Lord, with all my life. I will trust you, Lord, with all my life. Sekali lagi, I will trust you, Lord, with all my life. Teman-teman, Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat baik. Dia selalu mengarahkan kita ke jalan yang benar melalui orang tua kita, melalui guru-guru kita, melalui saudara-saudara kita. Teman-teman harus ingat bahwa Tuhan begitu mengasihi teman-teman. Dia mengenal teman-teman. Dan yang terlebih besar dari itu semua teman-teman, anugerah Tuhan dan kasih-Nya itu adalah anugerah yang paling besar di dalam hidup kita untuk mengenal Tuhan. Ni是我的主，引我走正义路，高山或低谷，都是你在保护，万人都围堵，你爱我，认识我，永远不变的许，这一生都
adik-adik, jumpa lagi di ibadah online sekolah minggu GMI Muen dengan Lause Mary. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kembali kami dapat bersama-sama di dalam ibadah online. Tuhan, Engkau yang memimpin, baik Lause yang bercerita maupun kami yang mendengarkan. Tuhan pimpin setiap kami ya Bapa. Segala kemuliaan kami kembalikan pada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, Lause mau bercerita mengenai Raja Daud ya, mengenai lanjutan cerita dari Raja Daud ya. Pada saat ini berulang-ulang kita mendengar banyak terjadi gempa bumi. Kadang-kadang gempa bumi itu terjadi pada malam hari, kadang-kadang siang hari. Tetapi selalu terjadi tiba-tiba ya, gempa bumi terjadi selalu tiba-tiba dan sebuah kejutan yang besar yang tidak menyenangkan tentunya ya. Setelah kejadian berlalu, semuanya tentunya tidak sama lagi. Demikian juga dengan kehidupan Raja Daud. Nah, semuanya kelihatan sangat baik di dalam kehidupan Raja Daud. Semuanya berjalan dengan baik. Ia berhasil membangun kerajaannya ya. Ia berhasil membangun kerajaannya. Ia mengalahkan musuh-musuhnya. Ia menulis mazmur dan mengajarkan kepada rakyat-rakyatnya. Raja Daud ini tinggal di istana yang indah dan anak-anaknya juga sudah besar. Kemudian tiba-tiba sesuatu terjadi seperti sebuah gempa bumi yang dahsyat ya. Ini bukan gempa bumi yang sesungguhnya, tetapi kejadian itu memberikan perubahan besar di dalam kehidupan Raja Daud ya, bukan Raja Saul. Dalam kehidupan Raja Daud. Musim dingin sudah lewat dan musim semi telah tiba. Nah, pepohonan di kota Yerusalem mengeluarkan daun-daun yang kecil dan hijau, serta bunga-bunganya sudah muncul di halaman istana raja. Bunga yang beraneka warna, ada yang berkuncup, ada yang sudah mekar ya. Kemudian Raja Daud pada waktu itu berdiri di serambi istananya dan melihat ke kotanya. Ia menikmati keindahan alam dan angin di musim semi yang menyenangkan. Ia menikmati kenyamanan di istananya. Sebenarnya raja tidak seharusnya berada di Yerusalem pada saat itu ya. Biasanya pada musim semi, bangsa-bangsa di sekitar Israel merencanakan untuk menyerang bagian perbatasan kerajaan Daud ya. Oleh sebab itu, daerah perbatasan harus diawasi. Yoab, panglima pasukan Daud beserta dengan pasukannya sudah pergi untuk melawan orang Amon ya. Biasanya raja ikut serta dengan mereka, tetapi kali ini raja memutuskan untuk tinggal di rumah ya. Sekali lagi raja memandang sekelilingnya. Dari serambinya ia bisa melihat sampai ke halaman rumah yang di sekelilingnya ya, sekeliling istananya. Tiba-tiba terlihat oleh Raja Daud seorang perempuan yang cantik ya, sangat cantik parasnya. Hati raja berdebar dengan kencang ya. Kemudian dia mencari tahu siapa perempuan itu. Rupanya perempuan itu bernama Betseba. Betseba ini adalah istri daripada Uria yang sedang bertempur bersama dengan Panglima Yoab ya. Jawab seorang pegawai istananya ya. Kemudian dia berkata kepada pegawai istananya, bawalah perempuan itu kemari, perintah raja. Tetapi hati-hati ya, bawa dia melalui pintu belakang supaya tidak ada orang yang melihatnya. Nah, malam itu Daud tidur bersama dengan istri Uria. Kemudian membiarkan istri Uria pulang lagi ke rumahnya ya. Kemudian keesokan harinya hati nurani raja menghukumnya ya. Betseba itu adalah istri daripada Uria ya, bukan istri daripada raja. Tidur dengan istri orang lain adalah merupakan suatu perzinahan ya. Dan salah satu daripada 10 hukum yang Daud kenal adalah jangan berzina. Apa yang terjadi kalau orang lain tahu apa yang dilakukan oleh raja ya? Beberapa waktu kemudian Betseba mengirim kabar kepada Raja Daud bahwa ia sedang hamil. Nah,
Tetapi raja masih sangat tertarik kepada Batseba ya. Ia ingin tetap supaya Batseba ini menjadi istrinya ya. Kemudian sebuah pikiran yang sangat jahat timbul di dalam hati Raja Daud. Untuk menutupi kesalahannya, ia mau supaya suami Batseba ini meninggal ya, supaya suami Batseba ini mati. Apa yang dibuat oleh Raja Daud? Ia menulis perintah kepada Panglima Yoab supaya menempatkan Uria di barisan yang terdepan ya. Bila sedang mengepung musuh, maka Uria ditempatkan di barisan yang terdepan. Kalau musuh keluar daripada kota, biarlah tentara-tentara lain undur, katanya ya, supaya Uria seorang diri dan supaya Uria dapat mati di sana. Yoab berbuat sesuai dengan perintah raja. Beberapa hari kemudian datanglah kabar bahwa Uria sudah mati ya, sudah mati di medan perang. Batseba sedih sekali mendengar kabar itu ya. Batseba berkabung beberapa waktu dan kemudian Raja Daud memanggil dia ke istana untuk dijadikan menjadi istri. Beberapa bulan kemudian Batseba melahirkan seorang anak laki-laki yang sangat dikasihi oleh Raja Daud. Hal yang dilakukan Raja Daud sangat jahat di mata Tuhan ya. Tuhan mengirim Nabi Nathan dengan pesan untuk Raja Daud. Nathan mulai bercerita kepada raja ya. Katanya, ada dua orang di satu kota. Yang satu sangat kaya dan yang lain sangat miskin ya. Orang kaya itu mempunyai banyak sekali, ada kambing, ada domba, ada lembu. Sedang yang orang miskin itu hanya mempunyai seekor anak domba betina yang gemuk ya, yang sangat dikasihinya. Pada suatu hari datanglah tamu ke rumah orang kaya tersebut, ya. Untuk menjamu tamu itu, orang kaya itu menyayangkan hewannya sendiri, meskipun hewannya ada banyak ya. Ia memberi perintah supaya anak domba betina kepunyaan orang miskin itulah yang disembeli untuk disajikan kepada tamunya ya. Waktu Raja Daud mendengar cerita tersebut, Raja Daud menjadi sangat marah ya. Ia berkata kepada Nabi Nathan, orang kaya itu harus dihukum ya. Orang kaya itu harus dihukum mati katanya. Ia tidak berbelas kasihan sama sekali ya. Nathan hanya melihat kepada raja dan berkata, engkau adalah orang kaya itu. Bukankah Tuhan sudah memberi segalanya kepada engkau ya? Ia sudah melepaskan engkau dari tangan Saul dan menjadikan raja atas bangsa Israel. Ia memberi kekayaan juga istri-istri kepada kamu. Tetapi tanpa belas kasihan, raja menyuruh Uria dibunuh oleh pedang musuh dan mengambil Batseba menjadi istrimu. Kemudian Raja Daud duduk dengan kepala yang tertunduk ya. Dia duduk dengan kepala yang tertunduk. Tuhan mengetahui perbuatannya yang ia sembunyikan. Daud tahu dosanya sangat besar. Sekarang Daud sangat hancur hati ya. Daud sangat hancur hati. Ia menyadari sepenuhnya apa yang sudah ia perbuat. Ia merasa kotor dan najis ya. Tangannya seolah-olah berlumuran darah Uria. Daud juga tahu bukan terhadap Uria dan Batseba saja ia berdosa, melainkan yang terutama ia berdosa terhadap Tuhan ya. Ia berdosa terhadap Tuhan. Oleh sebab itu Daud mengaku pada Nathan dan berkata, aku sudah berdosa terhadap Tuhan. Jawab Nathan, Tuhan telah mengampuni dosamu dan engkau tidak akan mati. Tetapi bayi yang dilahirkan Batseba akan mati karena dosamu. Dan kemudian banyak kesusahan di keluargamu sendiri. Daud mendengar kata-kata Nathan dengan hati yang bertobat ya, bertobat. Tidak lama kemudian anak laki-laki Daud jatuh sakit ya. Selama 7 hari ia menderita dan Daud merasa sangat sedih. Sebagai tanda penyesalan ia berbaring di lantai ya. Raja Daud ini berbaring di lantai. Dia tidak mau makan, dia tidak mau minum dan hanya berdoa kepada Tuhan.
hanya berdoa kepada Tuhan karena anaknya ya. Pada hari yang ketujuh, anaknya itu meninggal dunia. Pegawai-pegawai raja berbisik-bisik, tidak berani menceritakan hal tersebut kepada Raja Daud ya. Tetapi Raja Daud mengerti bahwa anaknya sudah mati. Ia berpuasa dan berdoa selama anaknya itu sakit ya, agar Tuhan menyembuhkannya. Tetapi sekarang setelah anaknya setelah anaknya meninggal, setelah anaknya tidak ada lagi, Daud kemudian bangun dan minta makan. Ia berkata kepada pegawai-pegawainya, "Anakku itu sudah pergi dan tidak akan kembali lagi. Tetapi pada suatu hari aku akan menyusul ke surga ya, menyusul bersamanya ke surga, ke tempat anakku sekarang berada." Kemudian Daud pergi untuk menghibur Batseba. Tuhan memberi lagi seorang anak laki-laki kepada Daud dan Batseba. Anak ini sangat dikasihi oleh Tuhan ya. Daud menyerahkan anak ini di dalam pengawasan Nabi Nathan yang mengajarinya untuk mengasihi dan menghormati Tuhan. Nabi Nathan telah berbicara tentang masalah yang akan datang dalam keluarga Daud sendiri, dan benar masalah itu terjadi. Absalom, anak kesayangan Raja Daud, adalah seorang laki-laki yang tampan ya, rambutnya panjang dan bagus, dan juga ia pintar berbicara. Absalom mencuri hati rakyat Israel ya, sehingga mereka mulai lebih senang kepada Absalom daripada kepada Raja Daud. Pada suatu hari, Absalom minta izin kepada ayahnya untuk pergi ke Hebron. Apa yang menjadi maksud Absalom ya? Banyak orang berkumpul di Hebron. Mereka berpihak kepadanya ya. Kemudian dia meniup sangkakala dan rakyat di Hebron kemudian berseru, "Absalom Raja, Absalom Raja." Seorang utusan datang ke Yerusalem dan menyampaikan kepada Daud bahwa Absalom menjadikan dirinya raja di Hebron. Ia sedang menuju Yerusalem dengan pasukannya yang berjumlah sangat besar ya. Baru sekarang Raja Daud tahu bahwa betapa jahat hati anaknya Absalom ya. Kesusahan yang telah dikatakan oleh Tuhan datang dari anaknya yang paling dikasihi oleh Raja Daud. Daud tidak ingin bertempur dengan putranya sendiri ya. Karena itu ia meninggalkan Yerusalem berserta dengan semua rakyat yang masih setia kepadanya. Kemudian raja berdiri di luar pintu gerbang kota dan rakyat melewatinya sambil menangis ya, termasuk kawan-kawan yang pernah bersama dengan Raja Daud di masa pelariannya. Akhirnya keluarlah imam-imam dan orang-orang Lewi yang mengusung tabut perjanjian melewatinya. Tetapi Daud menghentikan mereka dan berkata kepada mereka, "Bawalah tabut perjanjian itu kembali ke kota Yerusalem ya, untuk melihat lagi tabut perjanjian itu. Tetapi kalau Allah tidak berkenan kepadaku membawaku kembali, jadilah kehendak Tuhan padaku sesuai dengan yang ia pandang baik." Daud mengikuti rakyatnya ke lembah Kidron, lalu mendaki bukit Zaitun dengan kepala yang diselubungi ya, dengan kepala yang diselubungi. Ia berjalan dengan tidak memakai kasut sambil menangis. Tiba-tiba seorang yang bernama Simei, seorang anggota kerajaan Saul, muncul. Ia mengejek dan mengutuki Daud ya, sambil melemparkan tanah dan batu kepadanya. "Enyalah engkau, penumpah darah. Tuhan telah memberikan kerajaanmu kepada Absalom. Engkau sudah dikalahkan karena engkau adalah seorang penumpah darah." Waktu kawan-kawan raja mendengar kata-kata kutuk Simei ini, mereka marah ya. Sekali lagi mereka marah, mereka ingin membunuhnya. Tetapi Daud teringat bagaimana ia pernah memerintahkan Panglima Yoab untuk membiarkan Uria dibunuh. Karena itu ia hanya berkata dengan sedih ya, "Biarkan saja Simei mengutuk aku. Tuhan mengizinkan hal itu terjadi, dan Tuhan juga dapat mengubah kutuk-kutuk Simei ini menjadi berkat untukku," ya katanya ya. Malam itu Raja Daud dan rakyat yang bersama dengan dia kemudian menyeberangi sungai Yordan dan mengungsi ke kota Mahanaim. Nah, pada waktu hari berikutnya terjadi peperangan yang sangat sengit di antara tentara Daud
dan tentara-tentaranya Absalom. Tetapi Daud tidak ikut serta di dalam peperangan itu ya. Tuhan memberikan kemenangan yang besar ya, kemenangan pada pihak Daud, dan Absalom sendiri mengalami akhir hidup yang memalukan. Ketika ia melarikan diri dengan kudanya, ia melewati pohon tarbantin yang dengan cabang yang rendah ya. Rambut si Absalom kan panjang ya, rambutnya tersangkut di dalam dahan yang rendah itu ya. Kemudian kudanya lari meninggalkan dia ya. Akhirnya Absalom ini tergantung tidak berdaya. Rambutnya sangkut ya, tergantung tidak berdaya antara langit dan bumi. Tidak ada seorang pun yang berani untuk membunuh Absalom, karena Daud melarang Absalom dibunuh, tetapi ia harus ditangkap hidup-hidup. Tetapi Yoab, panglima pasukan Daud, menentang perintah Daud ya. Kemudian ia membunuh Absalom dengan tombaknya. Dan mayat Absalom dibuang di dalam lubang di hutan itu, dan di atasnya ditimbuni oleh batu-batu yang besar ya. Di kota Mahanaim, Daud duduk di pintu gerbang kota dan menantikan kabar dari medan perang. Ada sebuah menara yang tinggi di gerbang, dan dari waktu ke waktu seorang penjaga naik untuk memeriksa keadaan di sekitarnya. Tiba-tiba dari kejauhan terlihat seorang muda yang berlari-lari menuju kota. Tidak lama kemudian ia sampai di gerbang, dan kemudian Daud bertanya ya, apakah anakku Absalom selamat? Tanya raja dengan cemas ya. Ia telah mati dan dikuburkan, kata orang itu ya. Maka Raja Daud menjadi amat sedih ya, hatinya sangat sedih. Ia masuk ke dalam kamarnya sambil menangis ya. Dia berkata, "Oh Absalom anakku, jika saja aku mati di tempatmu." Daud mengetahui ini akibat daripada dosanya, maka hukuman jatuh ke atas keluarganya ya. Tetapi Yoab dengan marah menegur raja ya. Katanya, engkau tidak peduli pada kami yang telah berperang untukmu. Engkau hanya menangisi anakmu. Keluarlah segera dari kamarmu dan pujilah pasukanmu, atau mereka akan meninggalkan engkau ya, kata Yoab ya. Sang raja mendengar perkataan panglimanya. Ia keluar dan duduk di pintu gerbang kota dan berbicara baik-baik kepada pasukannya ya. Raja kemudian memuji keberanian mereka dan berkata, Tuhan telah memberi kita kemenangan. Tidak lama lagi kita akan pulang ke Yerusalem, karena Absalom yang menentangku, karena Absalom yang menentang dia sudah tidak hidup lagi. Waktu para prajurit mendengar perkataan raja, mereka sangat senang ya. Nah, dari cerita ini kita belajar bahwa bila kita menyesali dosa kita, maka Tuhan pasti akan mengampuni dosa kita dan membersihkan kita, sehingga kita dapat mulai lagi hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita mau sama-sama baca ayat hafalannya. Kita buka Alkitab kita. Kita sama-sama buka Alkitab kita. Kita buka di dalam Mazmur 51 ayat 3-5. Mazmur 51 ya. Mazmur 51 ayat 3-5 kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Ayat yang keempat, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Ayat yang kelima, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Amin. Kita bersatu dalam doa ya. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, Engkau pimpin setiap kami ya Bapa. Engkau juga ya Bapa yang terus mengajar kami ya Bapa, bahwa setiap dosa yang kami lakukan ya Bapa, jika kami benar-benar bertobat ya Bapa, Engkau pasti akan mengampuni setiap dosa yang telah kami lakukan ya Tuhan. Tuhan,
kami juga terus berdoa ya Bapa, kiranya hari semakin hari juga kami semakin mengasihi Engkau, semakin taat kepada perintah-Mu ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami dengar ya Tuhan. Segala kemuliaan kami kembalikan pada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa lagi teman-teman di ibadah online sekolah minggu di minggu depan.